Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Razia penertiban pedagang kaki lima di Samarinda mendapat perlawanan dari pedagang. Warga di Samarinda digegerkan oleh kemunculan seekor monyet di permukiman. Untuk menangkapnya, warga meminta bantuan petugas damkar. Kampung Bungas tercatat menjadi kampung terbersih di Balikpapan. Kemunculan monyet liar inilah yang meresahkan warga Jalan Lambung Mangkurat Gang Jamhari, Sungai Pinang Dalam, Samarinda pada Selasa siang. Warga menjadi resah karena monyet tersebut berkeliaran di permukiman. Untuk bisa menangkapnya, warga meminta bantuan kepada petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran. Proses penangkapan monyet liar dilakukan menggunakan jebakan dengan menempatkan kandang jebak di atap rumah warga. Agar jebakannya membuahkan hasil, petugas memberi umpan berupa buah-buahan. Apa kegiatan damkar di siang hari ini nih? Ya, kami dapat laporan dari masyarakat, sudah hampir kurang lebih 1 minggu ada monyet yang berkeliaran di lingkungan masyarakat yang cukup mengkhawatirkan warga setempat. Nah, tindakan dari damkar ini apa yang dilakukan saat ini? Jadi kita melakukan tindakan perangkap. Yang kita gunakan itu adalah jaring besi yang kita taruh di dak rumah orang. Dari warga diketahui jika kemunculan monyet liar ini sudah berlangsung sepekan. Sejak kehadirannya, warga menjadi tidak tenang karena monyet itu kerap masuk ke dalam rumah warga, terutama di bagian dapur. Berapa lah, 5 hari ya? 5 harian ya? Takut kan, Nek? Takut sekali. Jendela semua ditutup. Biasanya gimana monyet ini, Nek? Maksudnya biasanya nggak ada tahu dari mana. Dari mana nggak tahu ya? Tahu-tahu ada di dapur orang, meja makan orang. Tahu gitu ya? Takut ya, Nek? Takut sekali, cepat ditangkap biar aman warga sini. Oh ya. Meski sudah disiapkan jebakan, namun monyet-monyet ini belum berhasil ditangkap. Petugas masih terus memantau gerakannya dan meminta warga tidak mendekat atau memprovokasi hewan itu agar tidak bersikap agresif. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kendaraan taktis hingga peralatan untuk penanganan kebencanaan dipamerkan dalam apel kesiapsiagaan tanggap bencana hidrometeorologi di halaman Makobrimob Polda Kaltim Selasa siang. Kapolda Kaltim menyebut, dipamerkannya kendaraan dan peralatan ini menunjukkan kesiapan sarana dan prasarana berikut personilnya dalam pameran tersebut. Tim yang terlibat cukup banyak, mulai dari Polri, tentara, BPBD hingga Basarnas. Dan apel kesiapsiagaan tanggap bencana hidrometeorologi. Jadi tujuannya adalah kita ingin melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil, kesiapan peralatan, sarana prasarana, dan kita persiapan tentunya sinergi dengan mitra sektoral. Karena kita bergabung dengan stakeholder terkait dari TNI, dari BPBD, dari pemadam, semuanya. Ini dalam rangka antisipasi ke depan kita terkait dengan ancaman atau potensi bencana khususnya terkait hidrometeorologi. Bagi BPBD, pelibatan timnya dalam tim gabungan sudah biasa terjadi. Pameran peralatan khusus penanganan kebencanaan ini memberikan pesan kesiapsiagaan tim SAR gabungan di wilayah Balikpapan untuk menghadapi bencana mulai dari banjir,
longsor, dan kejadian luar biasa lainnya. BPBD sendiri dilibatkan bekerja sama dengan Polri bahwa kegiatan ini menunjukkan kesiapsiagaan khususnya di Kota Balikpapan. Nah, kita sendiri peralatan yang dibawa adalah kesiapsiagaan ini untuk mengantisipasi kebencanaan alam seperti banjir, tanah longsor, serta hal-hal lainnya, terutama juga termasuk cuaca ekstrim. Untuk personel yang disiapkan dalam penanganan kebencanaan, sebanyak 1.818 orang. Seribuan orang yang disiagakan itu ditempatkan di kesatuannya masing-masing. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Harga beras di Kabupaten Berau diklaim telah mengalami penurunan. Situasi tersebut terjadi setelah Satgas Pangan memberi peringatan terkait harga beras yang dijual di pasar. Seluruh agen hingga pengecer beras diwajibkan menjual beras dalam kisaran harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni 15.400 untuk beras premium dan 14.000 per kilogram untuk beras medium. Pedagang menyebut mereka menjual beras dengan harga sesuai harga beli ditambah margin keuntungan yang wajar. Jika harga beli mengalami kenaikan, maka secara otomatis mereka pun akan menaikkan harga jualnya. Untuk saat ini mereka telah menurunkan harga jual beras dengan kisaran Rp400 per kilogramnya. Penurunan terjadi mengikuti harga di tingkat agen yang sudah lebih dulu turun. Sekarang sudah ada penurunan Rp400, soalnya kan itu kan kami modal sekarang 16.600. Yang sebelumnya itu kan orang pada modal 17. Berarti ada penurunan ini Rp400 1 kilonya. Sudah turunnya aja? Sudah turun dari agen itu. Oke, berarti sekarang untuk distribusi beras di sini aman-aman aja? Aman aja, lancar aja, aman-aman aja. Berarti tidak terlalu membebani dari... Ya, istilahnya sudah mulai normal lah, beras sekarang. Penurunan ini membuat Dinas Pangan Berau cukup lega. Meski begitu, mereka berharap penurunan harga beras ini bisa berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Nilai tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga memang komitmen daripada distributor maupun pengecer di lapangan kami lihat sangat signifikan terjadi perubahan. Oke, itu yang 1.000 sampai 2.000 itu di tingkat agen, Pak? Di tingkat pengecer. Tingkat pengecer? Tingkat pengecer, ya. Kita pantau masih di tingkat pengecer. Siap. Tadi itu ada salah satu pengecer bilang baru nurunkan sekitar 400 ya, Pak? Di pasar ya, tadi. Mungkin ada yang 400, tapi rata-rata 1.000 sampai 2.000. Penurunan harga beras di Berau diharapkan bertahan dalam jangka waktu lama, sehingga masyarakat tidak lagi merasa risau oleh tingginya harga beras di pasaran. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.